juga diganti terus biar tahu rumah saya. Kayaknya belum ada yang pernah datang ya. Bagus. Diganti terus. Digilir. Di rolling. Rolling. Gua pada tahu rumah saya kan. Dia nggak mau main sana tuh ada. Geleng-geleng di Mau pakai gitar? Ada? Oh, ada kok juga. atau mau pakai gitar saya? Tanya. Ini aja. Oh, ya, betul Christine bisa main ukulele ya. Ini gitar. Ukulele ya? Kalau ukulele 4. Pakai gitar. Gitar lele namanya. Kita lele. Mau pakai gitar? Ini aja cukup. Oh, ya udah. Yang penting gitar divisi. Kayak punya Dede. Mana gitar tuh? Sama. Absen dulu nama kalian. Saya nggak hafal. Kenalkan diri dulu. Nama saya sih. Bukan itu pas saya. Saya nggak solusi apa. Masuk saya terus. Apa? Siti. Siti Nurhaliza. Yang main itu. Mana Datuk Maringi nggak dibawa? Kamu? Oh, kamu? Farina, Pak. Hah? Farina. Marina. Oh, Farina menarikan. dokter kecantikan. Rufi, Pak. Hah? Fatima. Ufi. Ufi. Ufi mah? Iya, Pak. Orang Batak bukan? Dan Orang Cis. Oh, orangnya. Kamu? Wismina. Yusmina. Wis. Wismina. Wis. Oh, nama kalian susah-susah ya? Mina. Tapi kalian tahu nama saya ya? Tahu-tahu. Curang kalian. Soalnya ini Thailand pegunungan itu. Nah, curang kalian. Kalian tahu nama saya nggak tahu nama kalian. Nanti saya mau protes saya sama kamu. Saya nggak tahu nama kalian semua, kalian tahu nama saya. Saya mau protes. Udah tahu nama istri saya? Tahu nggak? Nggak tahu mereka ya. Makanya mereka nggak bisa jawab. Nggak tahu? Nggak tahu kayaknya mereka nih. Nggak tahu. Semester berapa kamu? Kamu? 4 semua nih. Mas semua. Iya. Nggak tahu nama istri saya? Terangkan. Kalau dikasih coklat loh. Jangan curang. Kamu mereka tahu namaku. Oh, anak saya tahu namanya. Oh, itu tahu ya. Tenar. Dia tenar dia. Ini namanya Meta. Meta namanya. Meta. 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 Kalau mau tambahin lagi ada lagi belakangnya. Meta Ayu. Kan sih orang. Namanya Meta Ayu. Kalau mau panggil kerennya Matthew. Oh, I met you. Ya, I met you. Panggilan dulu di kampus Matthew. Oh, Matthew. Jadi orang tuh mau manggilnya ada kalau ngabsen Matthew gitu. Oh. Tapi karena digabung itu Meta Ayu, Matthew. Di kampus manggilnya Matthew. Oh. Ini kepanjangannya nggak ada Matthew. Aku kirain nama baru dari Pak Cesar jadi Matthew. Saya kirain nama baru dari Bapak. Matthew ternyata udah dari dulu. Dosennya ada yang pakai metal. Oh, kamu mainin lagi.
Yesus engkau ku karuni. Dari Allah langsung banget. Kasih yang terindah, kasih yang mulia, hanya ku
mengucap syukur atas kasih-Mu yang boleh kami rasakan pada malam hari ini Tuhan, di mana pada saat ini kami bisa berkumpul bersama saudara seiman kami untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Kiranya setiap ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya berkati dalam hidup kami. Biarlah setiap hidup kami ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja dari awal pertengahan hingga kami mengakhirinya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Masih ada sukacita? Amin. Mari kita beri pujian bagi Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan, namun mari kita berdiri semua. Kita bersukacita dalam Tuhan, kita memuji Tuhan dengan pujian Tuhanlah kekuatan dan kasih. Tuhanlah kekuatan dan maksud-Mu. Ya gunung batu yang keselamatan-Mu. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak lebih dariku. Dari awal. Tuhanlah kekuatan dan maksud-Mu. Ya gunung batu yang keselamatan-Mu. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Baik, jika ada saudara yang mau bersaksi atau keluarga, persilakan. Gantian maksudnya. Ada? Teman-teman, nggak ada? Namanya ada pas. Bu Christine? Bersyukur sampai ke sini walaupun telat. Karena tadi mau jalan di telepon saya. Oh gitu. Udah disemprot sama adik tercinta. Adiknya maksudnya? Adiknya Kak Esther. Oke. Jangan ya. Iya, tapi tetap bisa datang ke sini, berkumpul di sini, puji Tuhan. Itu aja.
Ya. Suasana hatinya lagi ini ya. Ya. Memang itulah bukannya. Itulah dalam bekerja. Tapi kita tidak kehilangan sukacita, tetap bersukacita. Ya. Mungkin dari saya gitu kan, hari-hari boleh berlalu dengan penuh baik itu suasana yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, tapi segala sesuatu mesti dijalani dengan baik ya. Tentunya buat kami pribadi, keluarga, tempat ini menjadi pimpinan itu tidak mudah. Banyak yang harus di saat kita tidak sesuai dengan keinginan, tetapi karena satu dan lain hal, maka seringkali banyak hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan. Tentunya itu kadang saya sendiri pribadi suka kesal, terutama kesal saya kepada bapak saya sendiri. Kenal ya? Curang kali ya, mereka nggak kenal. Bapak saya nggak kenal kalian juga semuanya. Kurang ya beneran, kamu kenal saya, kenal bapak saya. Canda. Ya, tapi ya itu harus tetap kita. Saya sih sebenarnya orang yang marah. Saya kalau segala sesuatu tidak sesuai dengan apa yang saya mau, reaksi saya pertama adalah marah. Karena saya nggak tahu kenapa saya mau marah. Karena saya lihat anak saya juga sama, kalau dibilang jangan marah. Jangan sama ini gitu kan. Tapi begitu saya lihat lagi bapak saya, kalau dibilang enggak marah, oh berarti dari sana kan gitu kan. Saya kira dari saya doang gitu kan, ternyata ada unsur nenek moyang ternyata gitu ya. Nah, tapi saya bersyukur, saya selalu bilang kayaknya di sini, bahkan di sini, dan saya selalu bilang kalau saya jadi PMS, saya bersyukur saya punya istri yang selalu mengingatkan saya. Saya pernah ngomong gitu ya. Jadi kalau saya udah marah nih, udah mau keluar kalimat bahasa kebun binatang lah, semua bahasa hujatan yang ini, saya bayar dulu dia. Nanti jawabannya sabar, Tuhan tidak menginginkan kamu seperti itu. Sabar, tarik nafas. Sampai bosan saya. Tiap hari saya mau marah, saya WA dia. Gimana sih, sabar, tarik nafas. Jadi ya akhirnya saya jadi ketawa sendiri gitu ya. Gitu. Saya rasa mungkin hampir semua apa yang saya alami saya selalu bilang sama istri saya, sedangkan dia nggak bilang apa yang dia alami. Dia nggak bilang, karena kalau dia bilang saya yang marah duluan gitu kan. Jadi pintar dia. Kalau saya nggak suka nih sama suatu kejadian, saya ngomong ke dia ngomong ke saya, sama. Beda pasti. Nah, tapi kalau dia mengalami satu kejadian yang tidak mengenakan di dia nggak ngomong ke saya, curang dia ini. Bapak mendengar setia nggak? Masalahnya problemnya udah lewat, dia baru cerita. Jadi saya udah nggak bisa marah, orang udah selesai gitu kan, udah dia selesaikan sendiri dengan dengan caranya dia sendiri gitu kan. Ya, hebat kali ya. Ini luar biasa ini. Kalau nggak ada dia mungkin aku udah kerjanya pukulin orang terus kali ini, tinju kali. Jadi memang di dalam hidup ini kalau mungkin dari apa yang saya alami kan, ini istri saya yang mengingatkan saya senantiasa Tuhan kasih orang untuk bisa meredam amarah saya, meredam apapun itu yang menjadi sesuatu yang tidak baik yang mungkin akan saya lakukan ke depannya. Kalian pasti saya akan punya, entah itu udah berpacaran belum, nggak tahu saya, atau teman, atau kakak tingkat, atau saudara, tempat kalian
sampai nangis berdoa sama Tuhan nggak selesai. Tapi kalau kita bersama ada orang yang saya tidak bukan ini ya, maksudnya kalian semua adalah pendeta orang tua, saya tidak mendoktrin atau memberikan kalian pendapat yang jelek, tapi memang pada dasarnya lebih buat saya pribadi kalau itu disampaikan oleh orang yang saya cintai, yang saya kasih itu lebih masuk ke saya. Karena ibu saya juga suka bilang tenang, ini nggak ada buat tenang, gue marah aja terus, gitu kan? Kalau ngomong dulu kamu apa? Nggak tembus sama saya gitu kan. Kalau dia tembus, jadi jinak. Jadi jinak orang Batak. Jadi dia suka jinak orang Batak. Ya saya ya. Nah, puji Tuhan, hari ini juga hari pengumuman tender Surabaya. Tapi sampai hari ini pun tidak ada pengumuman. Jadi hari ini pengumuman, tapi sampai hari ini pun tidak ada pengumumannya. Jadi suatu hal yang aneh. Kalian doakan ya. Oh, salah dari Surabaya gitu. Jadi hari Surabaya ya. Saya udah capek kesana bolak-balik ya. Hampir tiap sebulan berapa kali ya? Ada 2-3 kali ya. Sebulan tuh 2 kali ya. Enos tahu lah itu. Enos. Dan paling sering saya pergi ke sana hari Jumat, makanya saya selalu skip untuk bicara PMS. Karena selalu bukan hindarin ya. Dan kalian pikir saya hindarin karena saya nggak kasih hadiah-hadiah ya. Nungguin ya. Enggak, memang pas kebetulan waktu-waktunya aja. Memang agak sering ke Surabaya, Nos ya. Kamu enggak kan sering kalau saya. Oh, saya Nos nggak bisa. Oh, saya Nos nggak bisa. Ya, nggak bisa ya kan. Memang ini menjadi suatu pergumulan yang luar biasa. Buat saya aja, saya capek yang udah pulang pergi ke sana, yang udah istilahnya udah ngusahain. Tambah capek saya karena setiap saya ketemu bapak saya ditanya hal itu. Jadi saya sendiri udah capek, udah cukup stres, ditanya terus, ditanya lagi. Ntar baru ketemu nih pagi, nanti sore ditanya lagi. Saya bilang ini baru berapa jam, nggak ada perubahan kali ya dari sebelumnya, udah. Kecuali kalau udah lewat seminggu ditanya, gitulah bapak kita kan. Dari itu dia tanya terus dan tanya terus. Nah ini hari ini akan pengumuman, tapi tidak ada pengumuman. Ini makin membuat bingung. Tapi kita belajar yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti mempersiapkan yang terbaik. Kalau Tuhan sudah mempercayakan kepada perusahaan dari Sampai Saksi Jaya dalam proyek itu, pasti Tuhan kasih. Saya sangat belajar hal itu karena beberapa kali sepanjang saya memimpin selama hampir 1 tahun ini jadi direktur utama Santosa Saksi Jaya, hal-hal yang saya anggap pasti itu tidak pasti. Ternyata nggak jadi. Kayak ada waktu itu mungkin pernah doakan ada tender PLN ya. Saya sangat yakin dan sangat percaya bahwa kita akan menang sasaran, ternyata kita tidak. Dan ada beberapa pekerjaan-pekerjaan lain juga yang sangat meyakinkan yang saya anggap bisa dapat tapi ternyata tidak dapat. Jadi saya cuma belajar sesuatu bahwa segala sesuatu itu tidak pasti sampai itu menjadi pasti. Boleh beriman, boleh percaya pada Tuhan, tapi ya, tetap berserah, tetap berharap dan percaya bahwa saya sampai bilang sama saya, belum ada pengumuman, belum Pak, kayak gitu. Terus jadi belum pasti menang, Bapak nggak beriman. Saya ngomong gitu ke dia, terus dia mantap saya, mau dipukul kali saya. Dia lihat saya, kan gitu. Dia saya, kan belum ada pengumumannya. Terus saya bilang, Bapak nggak beriman. Belum ada pengumumannya. Ya memang belum ada pengumumannya. Bapak nggak beriman. Baik-baik, itu kan belum keluar pengumumannya. Nah ini bagaimana sih pembahasannya? Yang pendeta siapa di sini gitu kan istilahnya kan? Nah, terus kemudian sama Pak Dani juga kan. Kayak kemarin ngomong pas hari Senin. Kapan pengumuman Sar? Hari Selasa Bang, dengan Selasa. Terus lo nggak puasa? Istri gue yang puasa. Gue wakilin, gue nggak bisa puasa. Jauh gitu kan dia ketawa kan. Jadi
akhir itu pun penyelesaian. Jadi memang praktis. Lepas bulan Maret tidak ada pekerjaan yang misalnya akan kita sebagai dulu kan kita mengandalkan PT Santosa Asia dapat pekerjaan supaya ada pemasukan hasil yang bisa diperoleh Tuhan. Terus kita tanya dong ke diri kita sendiri, berarti doa kita nggak dijawab dong. Doa kita kan banyak tuh, berapa tuh doanya? Sampai capek kadang-kadang dengerin kalian berdoa itu. Banyak kan? Tiap hari doain? Tiap hari? Udah gitu pagi didoain, habis itu nanti jam 8 didoain, nanti jam berapa lagi didoain? Sore? Wah capek dong ya. Tapi pada hafal, masih baca semua kan? Kenapa? Karena gak sungguh-sungguh. Ayo. Kalau sungguh-sungguh pasti hafal. Jadi dulu deh saya mau tanya, kalian kalau berdoa sungguh-sungguh atau sambil tidur? Kadang-kadang. Tapi ini sedikit sharing kali ya. Kalian suka ketawa nggak lihat doanya itu banyak? Dalam hati. Jujur aja. Jujur aja, saya bukan orang yang KSM. Iya, itu lah. Jujur aja coba, apa Pak? Iya kan? Kamu siapa? Tapi bukan karena saya sakit ya, enggak. Kenapa kamu pikir itu enggak panjangan? Kenapa? Bertele-tele? Karena kita berdoa nih terus panjang banget, tapi belum tentu itu sampai sama Tuhan. Kita udah berdoa, tapi intinya aja, intinya kita berdoa, kita ambil intinya, tapi pasti. Dia berani, kenapa kau tak yang lain? Apa ngomong aja? Nggak akan saya apa-apain juga. Karena saya sendiri juga merasa itu. Doa nggak boleh baca sih Pak. Doa memang nggak boleh baca. Iya. Nah karena kepanjangan itu jadi harus dibaca supaya tidak salah. Itu sebenarnya jadi mengurangi kekusyukan kita. Jadi kalau LCD mati seperti yang Bapak bilang kan, dia terdiam karena dia kaget nggak tahu lagi mau ngomong apa. Iya. Terkadang gitu. Iya. Apa di Lisbon juga doanya dibaca? Enggak ya. Intinya ya. Hanya di ibadah pagi. Ya. PMS doang. Hanya di PMS baca. Hari Minggu sekarang udah nggak baca LCD itu sih Pak. Baca kertas. Satu orang dirangkum. Oh. Cuma di PMS aja sekarang. Oh, cuma di PMS aja sekarang. Cuma sih anak lebih baik dirangkum. Karena daripada seperti itu kan, ya itu jadi kita bukan berdoa tapi membaca. Iya. Gitu. Ya, mudah-mudahan kedepannya itu menjadi doa yang menjadi dari dasar hati kalian semua ya sebagai apa? Kita akan juga seperti biasa proses hasil. Mudah-mudahan itu kita pun diberkati di hati. Semangat, semoga menang. Ayah, pastor muda. Baik, kalau ada dari saya mengucap syukur kepada Tuhan dan diberikan umur yang 21 tahun. Hari ini. Lahirnya Pak Penari. Masih terngiang-ngiang. Asik. Semangat lah ya. Jadi teringat masa muda. Di nama Tuhan tiada berkesudahan kasih. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu.
Engkau Bapa yang mengasihi. Pertolongan perlindungan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang berkata-kata lewat hamba-Mu, sehingga firman-Mu boleh menerangi setiap hati kami dan boleh menjadi kesulitan kami dan semua kami diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan buat pertemuan yang indah saat malam hari ini bersama dengan keluarga Bapak Cesar di rumah ini. Kami mengucap syukur semuanya adalah pertolongan Tuhan. Tadi kalau kita sudah mendengarkan kesaksian, ya, sesungguhnya memang kalau Bapak Cesar sendiri sering cerita ya, dalam perjalanan kehidupannya, pekerjaannya ada seorang wanita atau seorang istri yang selalu menopang, menolong gitu ya. Bahkan pernah kalau Pak Cesar cerita yang saya sangat ingat waktu dia di dalam tenda ya, yang Bapak pernah cerita sampai tendanya rubuh. Oh iya. Itu karena memang tapi ada apa namanya, tergerak sama istri, maksudnya ternyata lagi mendoakan supaya Tuhan menolong dan melindungi pekerjaan gitu ya. Dan masih banyak lagi yang bisa diceritakan atau yang dialami. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya kalau kita bisa melihat bahwa hidup kita pasti
pernah yang namanya mengalami pertolongan Tuhan atau lawatan Tuhan. Nah, hari ini kita akan berbicara atau mendengarkan firman Tuhan tentang doa. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, tentunya kita tidak lepas dari namanya doa. Kalau Bapak Pastor Senior atau Pak Moses juga sering menyampaikan bahwa hidup kita ini sebenarnya hidup dalam doa. Ketika kita berbicara, kita ada dalam doa, melangkah dalam doa. Apapun yang kita lakukan semuanya itu ada dalam doa. Artinya kita ada di dalam Tuhan. Bahkan doa sendiri pun diartikan sebagai nafas orang percaya. Jadi kalau kita orang percaya, harusnya kita hidup di dalam doa. Kalau kita tidak berdoa, berarti kita kembali ke definisi, berarti rohani kita sedang tidak baik-baik saja atau tidak sehat, atau bisa disebut dengan mati kalau kita tidak berdoa. Dan doa sebenarnya dalam kamus bahasa Indonesia itu berbicara tentang permohonan, harapan, permintaan atau pujian kepada Tuhan. Sedangkan kalau dalam bahasa Yunani itu berbicara tentang aiteo, meminta, memohon. Dalam bahasa Yunani mengartikan doa itu adalah permohonan datang kepada orang yang lebih tinggi atau orang yang lebih berkuasa atau kepada Sang Pencipta. Itu permohonan disebut doa. Sedangkan dalam bahasa Ibrani yaitu normina, yaitu doa itu diartikan sebagai sujud, sebagai hormat kepada Tuhan atau kepada orang yang lebih berkuasa. Kalau dalam dulu-dulunya ya, dalam masa-masa zaman kerajaan seperti itu, bahwa seorang raja adalah penguasa tertinggi. Jadi menghadap raja pun harus sujud, harus sungkem. Apa sungkem ya? Ya, sungkem kalau orang Jawa bilang kayak gitu ya. Harus sujud sampai tanda. Nah, hari ini saya membawakan berbicara tentang ketika aku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika aku berdoa, mujizat itu nyata. Nah, teman-teman, hari ini saya mau bertanya, kira-kira menurut teman-teman, menurut Bapak Ibu sekalian, kira-kira kalau dalam Alkitab yang pernah kita dengar, yang pernah kita baca, doa apa yang paling spektakuler yang kayak membuat kita luar biasa sekali gitu ketika berdoa, mujizat Tuhan dinyatakan? Paulus posisi di mana? Pasti penjara, terus dia berdoa. Oh, yang sampai penjara terbuka gitu ya, itu Paulus. Ada lagi yang berkomentar? Daniel ketika mau dibuang ke yang dibuang singa ya. Tapi singa-singanya akhirnya menjadi jinak dan tidak jadi makan. Daniel. Ada lagi? Yeskiel. Yang mana nih? Beberapa hari lagi dia pas Tuhan mau nyawanya, tapi dia berdoa bahwa dia mengingat segala kebaikan. Yeskiel, ya. Bahkan ditambah umurnya. Ditambah 15 tahun. Itu bukan Yeskiel itu deh. Bukan Yeskiel. Ya, Hizkia. Banyak teman gitu tuh. Salah nih. Hizkia coy. Kayaknya kayak bersinggungan gitu Sama-sama ya. ya. Bersama. Sama tapi tidak serupa. Anda salah. Ada lagi? Kalau saya doa Hana Doa Hana yang saat Tuhan membukakan kandungannya. ya, betul ya. Itu spektakuler. Pergumulan yang sangat berat karena memang kalau diceritakan tentang Hana itu pada zaman itu sangat memalukan dan memang Hana sebenarnya sudah terpuruk terus dihina gitu ya dari semua kaum keluarganya. Tapi Hana selalu menang setiap hari. Firman Tuhan katakan datang ke bait Allah, datang ke rumah Tuhan berdoa dan memohon. Dan pada akhirnya memang kalau kita lihat sejarah daripada Hana ini, dia kan Hana dan Elkana dan Hana ketika dia punya anak pun namanya Samuel. Samuel ini adalah orang yang spektakuler. Dan kalau kita lihat perjalanan Samuel itu naik dan Alkitab tidak mencatat bahwa dia pernah jatuh. Karena memang anak pun ketika dia memohon kepada Tuhan dan diberikan anak, dia bernazar kepada Tuhan akan memberikan anak kepada Tuhan. Akhirnya ketika Samuel pun lahir, dititipkan kepada imam pada saat itu, Imam Eli. Dan dia menjadi orang yang sangat luar biasa. Ada lagi? Banyak lah pokoknya. Banyak sekali. Nah, saya juga memberikan beberapa
poin yang menurut saya benar-benar spektakuler sebenarnya. Tapi saya di sini saya catat ada satu yang kalau kita lihat bangsa Israel ya, yang pernah dipimpin oleh Yosua. Ingat nggak ya? Iya. Dipimpin Yosua ketika peperangan, sebenarnya peperangan itu akan berakhir karena akan malam gitu ya, akan sore. Dan sebenarnya istilahnya sekarang itu pending, ya bersambung gitu ya. Besok lagi kita lanjutin gitu. Itu karena memang mungkin sekarang pun sebenarnya kalau perang ada peraturannya gitu ya. Ada peraturan perang, tidak boleh ngapain gitu ya. Kalau peraturan perang saat ini, kalau ada tenaga medis atau ada apa, itu tidak boleh disentuh atau tidak boleh dibuang atau dibunuh. Dan pada zaman itu pun mungkin ada aturan perang. Karena memang sudah ditetapkan kita perang dari jam sekian ke jam sekian. Kalau menang berarti kita udah selesai nih, besok bersambung lagi gitu. Dan ternyata pada kisah, kalau kita mendengarkan kisah Yosua itu sampai matahari berhenti untuk berotasi, berputar gitu ya, supaya peperangan ini selesai. Dan itu ketika Yosua memohon kepada Tuhan, matahari, Alkitab katakan matahari berhenti untuk berputar, tunggu selesai, peperangan ini selesai, dan akhirnya dimenangkan oleh Yosua. Itu menurut saya spektakuler sih, sampai melawan hukum alam gitu ya. Melawan hukum alam sampai matahari pun berhenti. Itu Alkitab katakan. Dan hari ini ada beberapa juga kita akan belajar ketika aku berdoa menjadi nyata. Yang pertama adalah yang seperti yang disampaikan oleh Farina tadi, ada tokoh namanya Hizkia. Seorang Nabi Hizkia adalah nabi yang melakukan kehendak Tuhan dalam masa jabatannya sebagai seorang nabi. Ya. Kalau kita lihat zaman dulu itu Tuhan itu tidak langsung berbicara kepada umatnya. Jadi kalau umatnya dalam melakukan dosa, pelanggaran, tidak langsung berbicara. Jadi ada seorang nabi sebagai utusan. Jadi Tuhan itu berbicara kepada nabi, "Hai hambaku, katakanlah kepada umatku, kepada jemaatku bahwa mereka telah melakukan pelanggaran, melakukan dosa." Jadi lewat seorang nabi. Dari nabi baru nanti disampaikan kepada umatnya atau kepada rakyat atau kepada jemaat pesan Tuhan gitu. Makanya kalau pada zaman dulu itu benar-benar sakral gitu ya. Tapi ada pun seorang nabi pada kebangsaan, pada bangsa, ada lagi kekuasaan tertinggi pada saat itu, yaitu seorang raja. Jadi raja adalah yang memimpin seluruh bangsa, contohnya bangsa Israel, bangsa Mesir, seperti itu seorang raja. Tapi nanti nabilah yang akan memberikan pesan-pesan kepada seorang raja apa yang akan terjadi dalam kerajaan itu. Gitu. Makanya pada zaman Alkitab mencatat dulu banyak nabi-nabi yang dibunuh oleh raja. Kenapa? Karena itu dia, ada pesan yang tidak sesuai dengan harapan raja. Jadi kalau ini mau berperang, biasanya raja minta nasihat atau minta arahan dari seorang nabi. Ini apa yang harus kita lakukan? Apa yang akan terjadi? Biasanya nabi tidak akan pernah bisa berbohong gitu ya. Dia ketika dia tanya Tuhan berbicara dan dia akan sampaikan sebenarnya. Jadi kalau nabi itu menyampaikan pesan negatif atau pesan yang tidak baik, raja akan marah. Dan akhirnya nabinya akan dibunuh. Itu yang terjadi. Nah hari ini yang pertama adalah ketika aku berdoa mujizat itu nyata, ada seorang Hizkia. Hizkia pada saat itu sedang jatuh sakit sangat parah. Ya, lalu Tuhan pada saat itu berbicara kepada seorang nabi, namanya Nabi Yesaya. Yesaya mendapatkan pesan dari Tuhan, sampaikanlah kepada Hizkia bahwa Hizkia akan mati. Maaf, tadi Hizkia ini adalah seorang raja ya, seorang raja bukan nabi. Yang nabi itu adalah Yesaya. Lalu ketika itu Yesaya langsung sampaikan kepada Hizkia bahwa kamu akan mati, akan meninggal, tidak lama lagi umurmu. Karena memang Hizkia sudah begitu sakit parah. Apa yang terjadi? Pada saat itu ketika Hizkia mendengar berita ini, dia panik, dia takut, dan dia benar-benar tidak tahu lagi mau ngapain. Akhirnya firman Tuhan katakan dia sampai berdoa, sampai menangis, sampai mengantungkan kepalanya ke tembok sambil berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan ampuni aku, Tuhan, gitu ya. Karena memang Tuhan sudah berbicara, dia sudah divonis akan mati. Gitu. Nah, ajaibnya adalah firman Tuhan berkata seketika itu pun sebelum Nabi Yesaya meninggalkan Hizkia,
Tuhan langsung berbicara kepada Yesaya. Yesaya, sampaikanlah kepada Hizkia, saya sudah mendengarkan doanya, dan hari ini bahwa Hizkia akan ditambahkan lagi umurnya 15 tahun. Itu firman Tuhan katakan yang tadi dia sudah sampaikan, bahwa Hizkia ditambahkan umurnya 15 tahun. Ketika Hizkia berdoa, dan memang itu benar-benar cepat ya, maksudnya waktu Tuhan benar-benar tepat untuk dia. Ketika dia berdoa, akhirnya Tuhan menambahkan umur kepada Hizkia. Ya, itu ada di dalam Raja-Raja 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11 kisahnya tentang Hizkia. Nah, yang kedua adalah Raja Daud. Raja Daud pun pernah mengalami yang namanya musibah, pernah mengalami yang namanya pergumulan yang berat, dan pada akhirnya dia mengalaminya dan dia berdoa kepada Tuhan. Kira-kira teman-teman tahu nggak Daud kisah di mana Tuhan murka kepada Daud? Ada yang tahu? Pada saat Daud menghitung Ya, batalion pasukan Israel. teologi kayaknya. Kalian sama saya 41 tahun saya baca kitab. Betul sekali. Ini jarang diketahui ya. Orang-orang biasanya kayaknya kalau sosok Daud itu biasanya orang kagum Daud gitu. Daud ini memang orang yang power dan orang yang takut Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, karena memang Daud ini terkenalnya adalah sedikit-sedikit datang sama Tuhan, dikit-dikit sama datang sama Tuhan, mengandalkan Tuhan gitu ya. Kalau kita lihat, kalau seperti Opung dikit-dikit berdoa, berpuasa gitu ya. Nah, si Daud pun berapa? Tapi dia pernah jatuh sama orang. Ya, tapi walaupun dia mengalami kejatuhan, Daud ini itu juga. Maksudnya ketika dalam kejatuhan pun dia tetap datang dan menyerah atau berserah kepada Tuhan. Nah, kembali lagi seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Desa, Daud pun pernah mengalami yang namanya kesalahan. Dosanya adalah dia sedang memperlengkapi dirinya, memperlengkapi pasukannya, dia menghitung pasukan-pasukannya untuk berperang. Jadi dia sudah hitung berapa ribu. Itu dituliskan kisahnya dalam 2 Samuel 24 ayat 18 sampai 25. Ini saya ceritakan saja. Jadi dia sedang menghitung semua pasukannya berapa yang siap untuk berperang, untuk melawan musuh. Kesalahan Daud adalah dia sebenarnya sudah ditegur oleh Nabi. Seorang Nabi sudah berkata kepada Daud, sesungguhnya kamu telah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Gitu. Kalau sebelumnya memang Tuhan harus perintahkan dulu nih. Apa pesan Tuhan? Apalagi menghitung penduduk atau menghitung pasukan itu ketika Tuhan perintahkan baru harus dilakukan. Tapi kalau Tuhan tidak perintahkan, itu sebuah pelanggaran. Dan seorang Nabi pun sudah menegur Daud sebenarnya. Dan pada akhirnya itu dia kesalahannya. Setelah Nabi ini mengingatkan Daud kesalahannya itu, firman Tuhan katakan itu tulah menimpa bangsa itu. Jadi tulah menimpa bangsa itu, ribuan pasukan mati kena tulah. Jadi maksudnya sebelum berperang sudah dihitung nih ada ribuan yang bersedia, dan ternyata Tuhan murka dan ribuan pasukan mati kena tulah. Nah, disinilah Daud merasa bersalah, merasa berdosa, merasa bahwa aduh, gara-gara saya, bangsa saya, pasukan saya jadi banyak korban. Padahal saya yang melakukan salah. Ya, mungkin kita pun akan merasa seperti itu. Ketika kita melakukan salah dan korbannya orang lain, itu sangat gimana ya perasaan kita. Dan Daud pun merasakan itu, Tuhan, ampuni saya Tuhan, karena dengan kelakuan saya, karena dengan pelanggaran saya, ketidaktaatan saya, sehingga bangsa ini menjadi korban murkamu, menjadi korban tulahmu seperti itu. Dan Daud pun memohon, meminta kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, ketika Daud berdoa, Tuhan pun menghentikan tulah itu. Jadi kematian tidak terjadi lagi. Jadi tulah itu berhenti. Ketika Daud berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, maka tulah pun berhenti. Artinya apa? Ketika Daud berdoa, ada mujizat yang dikatakan untuk Daud. Nah, itu adalah seorang Daud. Selanjutnya, doa atau permohonan yang spektakuler lagi menurut saya adalah Raja Salomo. Raja Salomo adalah seorang raja, sosok yang berdoa kepada Tuhan dan mendapatkan hal yang spektakuler. Mungkin kalian semua udah tahu ya. Ya. Raja Salomo meminta hikmat kepada Tuhan.
Jadi kalau dalam kisahnya itu, ketika Raja Salomo diangkat, Raja Salomo masih kalau zaman sekarang masih insecure gitu ya. Aduh, saya masih muda. Aduh, saya nggak bisa memimpin. Gimana nanti bangsa ini kalau melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran? Saya belum bisa memilih mana yang benar, mana yang baik. Saya belum ada pengalaman. Itu yang dialami Salomo. Dan Salomo pun datang kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, dia datang kepada Tuhan dengan merendahkan hati, dengan memohon kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Uniknya adalah Tuhan sampaikan kepada Salomo, apa yang hendak engkau minta, apa yang kau mau akan saya berikan. Itu maksudnya itu sangat luar biasa ya. Nah, kalau kita sekarang diperhadapkan seperti itu, kira-kira kita minta apa gitu ya? Kalau Tuhan bilang, apa yang kau minta akan saya berikan sekarang juga. Gitu. Tapi Raja Salomo dia tidak panik ketika Tuhan memerintahkan apa yang kau minta, apa yang kau ingini akan terjadi. Raja Salomo bilang apa? Dia hanya meminta hikmat. Dia tidak meminta kejayaan, dia tidak meminta kekayaan, kehormatan, keagungan. Dia tidak meminta itu. Tetapi Raja Salomo dengan rendah hati, Tuhan, aku memohon hikmat. Tujuan Raja Salomo adalah dia hanya berkata sama Tuhan, supaya saya bisa memimpin bangsa ini, supaya saya bisa mengambil keputusan dengan tepat ketika ada pergumulan, ada masalah di bangsa ini, bangsa saya ini. Jadi ini permohonan Salomo yang menurut kita adalah suatu hal yang sederhana sekali permohonannya gitu ya kan. Padahal kalau yang raja-raja sebelumnya dia berdoa minta keagungan, kejayaan, kehormatan gitu ya. Tapi Raja Salomo merendahkan hati, dia hanya meminta hikmat. Dan spektakulernya adalah Tuhan langsung berkata kepada Salomo, karena dengan kerendahan hatimu, saya bukan hanya sekedar memberikan hikmat kepadamu, tapi firman Tuhan katakan, aku pun akan memberikan kejayaan, kehormatan, keagungan dalam masa pemerintahanmu akan engkau alami. Bahkan firman Tuhan juga berkata, keagunganmu, kekayaanmu dari sejak purbakala dan sampai nanti pada akhirnya tidak akan ada yang menyamai kamu. Itu keren banget sih gitu ya. Jadi dia yang paling wow gitu ya. Dari zaman dulu sampai akan berakhir pun masa ini, zaman dia yang paling jaya. Itu firman Tuhan. Itu luar biasa maksudnya. Ya sentralnya dialah gitu ya kan. Kekayaan terbesar yang pernah dialami di bangsa ini dari zaman ke zaman Salomo. Dan memang terbukti kalau kita baca Alkitab di dalam masa Salomo ini itu tidak pernah terjadi peperangan. Jadi Salomo tidak pernah memimpin peperangan. Jadi bangsanya, negerinya itu aman, tentram dari peperangan tidak terjadi. Bahkan harta kekayaannya pun dia tidak perlu bekerja keras. Firman Tuhan sering katakan, jadi dari bangsa-bangsa lain seorang raja datang, ratu datang, ratu Betseba, ratu dari Irak, Iran, semuanya datang kepada Salomo. Dan itu bukan hanya sekedar datang, tapi mempersembahkan, gitu ya, mempersembahkan emas, nyamur, bahkan semuanya tuh perlengkapan semuanya diberikan kepada Raja Salomo. Karena memang orang-orang pada saat itu terkagum-kagum. Karena hanya dengar nama Salomo aja orang keren banget gitu kan. Bahkan cuma dengar aja Raja Salomo orang sudah terkagum-kagum. Bahkan bangsa-bangsa, raja-raja, ratu pun berkata dalam pernyataannya ketika ketika aku dengar tentang Salomo, aku sudah terkagum. Dan ketika aku menghampiri dan melihat, mendengarkan perkataannya, itu berlipat kali ganda. Ternyata tidak masih belum seberapa ya yang saya dengar itu. Ketika saya lihat, ternyata lebih lagi gitu. Itu sampai kekaguman orang melihat Salomo. Mendengar aja sudah kagum, tapi maksudnya berita yang aku dengar itu belum seberapa dibanding ketika saya bertemu. Sukacitanya itu, kekagumannya itu lebih luar biasa lagi. Makanya dia bilang kalau waktu zaman itu banyaklah diberikan kepada Raja Salomo kekayaannya. Bahkan emas untuk membangun bait suci pun itu dari negeri-negeri, dari bangsa-bangsa, dari raja-raja yang mempersembahkan emas sehingga dia membangun bait suci dari emas. Itu luar biasa. Hanya dengan doa, ketika Tuhan menawarkan apa yang hendak aku lakukan kepada apa permintaanmu akan saya. Kalau zaman sekarang itu yang kayak ini itu
dari tabung itu apa namanya? Satu permintaan gitu ya. Pernah berpikir nggak sih kalau kita diperhadapkan satu permintaan, kira-kira permintaannya apa nih? Pernah nggak sih menghayal gitu kan ketika nanti ada yang bilang satu permintaan dikabulkan? Kira-kira kita apa nih? Bisa. Oh, Kalau Bapak minta apa? Ah. Minta 100 permintaan dikabulkan. Langsung dong dikali. Dikali dulu langsung. Karena satu permintaan ya. Iya. Permintaannya adalah 1000 permintaan. Permintaan. Jadi masih ada spasi untuk berpikir. Langsung Cemerlang gitu, cemerlang. Kalau tadi cuma di satu permintaan itu 1000 permintaan dikabulkan boleh. Yang lain ada nggak? Setelah mereka mendengarkan jawaban Bapak, mereka bingung nih, saya jawab. Udah diborong. Kalau dulu itu kelas saya dulu saya pernah berpikir apa namanya satu permintaan gitu. Jadi dulu pemikiran saya itu supaya permintaan ini nggak habis-habis, permintaan saya meminta orang yang seperti dia lagi. Maksudnya apapun yang saya minta, apa ya istilahnya? Maksudnya berikan saya kayak kantong ajaib lah kayak gitu. Kantong ajaib ini kalau Doraemon gitu ya, kantong Doraemon. Berikan saya kantong Doraemon yang akan memenuhi semua permintaan saya gitu. Hampir sama mungkin berarti. Gitu dulu kalau saya sempat berpikir gitu ya, maksudnya supaya permintaan saya nggak habis-habis, saya minta aja kantong Doraemon atau apa namanya tongkat permintaan gitu ya. Kalau saya bilang apa-apa tinggal minta gitu. Nah itu cuma hanya intermezzo ya. Kalau kita berpikir gitu ya, dikasih kesempatan. Berbeda dengan Raja Salomo hanya meminta dengan sederhana. Nah selanjutnya adalah Petrus. Petrus pun orang yang spektakuler. Kalau kita lihat Petrus ini adalah orang yang sanguin ya, pengikut Tuhan Yesus yang sangat sanguin. Sanguin ini adalah orangnya ceplas-ceplos, terus nggak jaim, terus apapun dia pengen tahu, kepo. Ya mungkin kita pernah lihat teman kita kayak gitu ya, ceplas-ceplos, kepo, ramah, suara seni, nggak apa namanya bersahabat gitu ya. Terlihat ketika Petrus diperhadapkan, ketika dia lihat Tuhan Yesus sedang berjalan di atas air. Jangan tuh, oh Tuhan Yesus, Tuhan aku juga mau dong, mau berjalan juga di atas air. Dia bilang, mari. Dia nggak pernah kayak, aduh nanti Tuhan Yesus marah, nggak ngajakin gitu ya. Kalau kita kan sekarang ini kebanyakan, apalagi sama pemimpin kan, maksudnya kita harus hormat. Kalau Petrus ini sifatnya seperti itu. Ketika berbicara Tuhan Yesus pun berbicara suka dia potong nih pembicaraan Tuhan Yesus. Kalau ngomong Tuhan Yesus, oh Petrus tuh paling vokal gitu ya, motong pembicaraan Tuhan Yesus gitu ya. Ketika Tuhan Yesus, apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi kamu. Belum selesai bertanya dia langsung jawab. Ada tipe kalau seperti itu ya, belum selesai bicara langsung jawab. Mungkin tapi kalau memang kita catat ini saking antusias sama Petrus. Tapi sebenarnya beda gitu ya. Di dalam kenyataannya, makanya sampai Tuhan Yesus bilang, sebelum ayam 3 kali berkokok, engkau 3 kali menyangkal aku. Padahal di awal semangat itu, apapun yang terjadi, saya nggak bakal menyangkalmu. Tapi ternyata pada kenyataannya, ya, ciut juga ternyata gitu ya. Ketika pemimpinnya itu jatuh, ketika pemimpinnya itu tidak berdaya, akhirnya pun ketika ditanya, apakah kamu pengikutnya? Oh maaf, saya tidak mengenal. Langsung tiba-tiba hilang sekejap gitu. Tapi memang kalau Petrus ini dalam pelayanannya sangat spektakuler gitu ya. Petrus dalam pelayanannya sangat spektakuler. Kalau kita baca Alkitab, apa namanya, bayangannya saja pun bisa menyembuhkan orang lain loh. Jadi ketika dia lewat, bayangannya menyentuh orang lain, sembuh gitu. Itu spektakulernya Petrus. Bahkan ada satu momen Petrus pun pernah membangkitkan orang mati. Tahu siapa yang dibangkitkan? Ya, Dorcas atau Tabita. Ketika Dorcas atau Tabita sudah meninggal beberapa hari, tapi ketika Petrus berkunjung, Petrus katakan, ya udah, kalian semuanya tinggalkan saya bersama dengan Dorcas, saya akan berdoa. Dan dia berdoa dan memohon kepada Tuhan, dan Dorcas pun dibangkitkan. Dan itu tersiar ke seluruh negeri, ke seluruh tempat itu, dan banyak orang yang bertobat. Itu luar biasa. Nah, teman-teman, itu adalah kisah-kisah Alkitab yang spektakuler tentang doa.
dulu, saya anak PPL. Biasanya anak PPL ini kalau kita sudah PPL dianggap bahwa kita ini Alkitab berjalan. Dianggapnya itu kita sudah malaikat kecil sebagai penolong. Padahal mereka nggak tahu ya busuknya kita seperti apa. Walaupun sekolah teologi tapi memang ya terkadang ya masih banyak lah hal-hal yang tidak berkenan kayak gitu ya. Tapi memang itu PPL. Dan saya diperhadapkan dalam satu momen itu pada saat ada pesta pernikahan, tapi pesta pernikahannya ini akan dimulai sore, gitu ya. Biasanya kan sore malam lah kayak gitu. Nah siang-siang ini udah gemuruh kayak gitu ya, udah gelap gulita dari sudut apapun, utara, timur, barat semuanya sudah gelap gulita. Tapi belum hujan, tapi masih menyambar-nyambar kayak gitu kan, pernah mengalami kayak gitu kan. Terus ini, tapi belum hujan. Lalu si tuan rumah, si ibunya ini kata, aduh, bapak pendeta, dia bilang kayak gitu kan. Aku sangat takut ini, aku nggak tahu lagi mau bilang apa ini nanti kalau hujan acara. Padahal itu kan banyak tenda kan, bisa berantakan semuanya acara, undangan gak bakalan datang segala macam gitu. Disampaikan bapak pendeta, minta tolong doakan bapak pendeta, dia bilang kayak gitu. Saya akan siapkan ruangan gitu kan, siapkan ada kamar kosong, bapak pendeta bisa berdoa di sana. Di situ saya dak dik duk mati lampu ini. Tapi memang di situ aku. Tapi memang di dalam kepanikan saya, hati saya sebenarnya udah daging udah panik. Tapi saya tetap tenang. Ibu percayalah, maksudnya aku tetap menguatkan ibu itu. Percayalah, ketika ibu percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan akan menolong. Semuanya akan baik-baik saja. Tapi saya tidak menjanjikan tidak hujan gitu ya kan. Bahasa saya tidak mau menjanjikan tidak hujan, tapi saya bilang semuanya akan baik-baik saja dalam rencana Tuhan. Saya percaya itu. Baik, kalau itu memang percayalah saya akan baik-baik saja. Tapi saya tidak menjanjikan tidak hujan. Tapi memang di situ saya benar-benar terus dia bilang, iya memang kita berdoa lah. Saya bilang, saya tidak perlu harus berdoa di kamar, tapi ketika ibu percaya dan saya pun percaya, saya tetap berdoa. Tuhan akan menolong kita. Nah di situ memang beban berat. Disitulah saya berdoa gitu ya. Doa saya itu cuma sebagai Tuhan, aku ini hamba-Mu, minta tolong Tuhan jangan permalukan aku kali ini aja gitu ya. Ya doanya kayak gitu. Tuhan jangan permalukan aku kali ini aja Tuhan Yesus maksudnya gitu kan. Soalnya ini udah benar-benar memohon gitu kan. Kali ini aja gitu. Tapi memang aku selalu berdoa Tuhan, ketika aku berdoa Tuhan tidak akan mempermalukan hamba-Nya yang percaya gitu kan. Tapi memang itu puji Tuhannya perlahan ini cuaca membaik gitu ya. Kayak ada angin yang membawa kayak pawang hujan lah gitu ya. Jadi perlahan sore itu maksudnya kembali anginnya cerah lagi. Jadi nggak yang tadinya itu sudah menyambar-nyambar, sudah hitam di berbagai sudut, tapi tiba-tiba tenang, dan akhirnya acara itu berjalan dengan baik dan tidak hujan. Gitu ya. Iya, luar biasa sekali. Tepuk tangan. Tapi memang terkadang kita pun memang diperhadapkan dengan iman yang kalau mendesak, akhirnya kita sama-sama gitu ya. Dalam keadaan iman mendesak, makanya kita akan datang kepada Tuhan. Dan percayalah, pertolongan Tuhan itu akan tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Gitu ya. Kalau sekarang pun kita punya pergumulan, menurut kita kok Tuhan nggak jawab-jawab, percayalah Tuhan akan jawab sesuai dengan waktunya tepat. Dan percayalah, rencana Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Baik Bapak Ibu, itulah firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita, meneguhkan kita, semoga kita hidup kita semakin hari semakin mendekatkan diri sama Tuhan. Pesan saya hari ini adalah sebesar apapun dosa kita, seberapa bersalah pun kita, jangan pernah kita sungkan atau takut datang sama Tuhan. Jangan pernah berkata seperti ini, aku gak layak sama Tuhan. Apalagi kalau di kampung kan biasanya kayak gitu, ayo kita ke gereja, aku baru berbuat dosa, gak layak aku masuk gereja gitu ya, gak layak berdoa. Tapi marilah seperti Raja Daud, sebesar apapun dosanya dia tetap datang dan berserah kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat dosamu, tapi Tuhan akan melihat kerendahan. Amin firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh menerangi setiap hati kita. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, agar kami senantiasa berseru, berharap, bermohon hanya kepada-Mu. Kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu, tetapi Roh-Mu yang kudus akan senantiasa menolong, menerangi, memimpin kami.
Amin. Amin untuk firman Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan kepada buat Tuhan. Namun mari kita memuji nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan pada malam hari ini Tuhan, kami kembali datang bersyukur di hadapan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan setiap persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya persembahan kami ini Tuhan akan menjadi berkah di hadapan-Mu, akan menjadi kemuliaan bagi nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kita puji nama Tuhan alasannya apa yang tak pernah dicatat. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Bapak berdoa kita sehat, sehat, lindungi, sehat dan damai sejahtera dari segala